Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi berkualitas MTS Terpadu Martatilah? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya, selalu semangat. Ketemu lagi sama Pak Udin. Pak Udin akan memberikan layanan BK nih pada hari ini. Topiknya seru, ya. Topiknya adalah ayo kita jelajahi dunia. Ayo kita jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Kalau kalian suka jalan-jalan, berarti kalian sehobi sama Pak Udin. Pak Udin juga di antara hobi yang Pak Udin senangi adalah jalan-jalan alias berpetualang, mencari suasana baru, berkenalan dengan orang-orang baru, lingkungan baru, sambil tadabbur. Tentunya kita dalam rangka kebaikan ya, kita jalan-jalannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau kalian suka jalan-jalan, artinya kalian ini sebenarnya mewarisi atau sama dengan eh, perilaku atau karakter sebagian besar ulama kita. Jadi ulama kita di masa lalu itu hobinya rihlah. Nah, seperti mana kalian lihat di sini di tampilan monitor Pak Udin, di sini Pak Udin sedang mendengarkan ceramah atau sedang mendengarkan penyampaian dari seorang ulama di negeri Maroko, jauh ya di Afrika sana. Ini perbatasan dengan Spanyol. Nah, kedepannya Pak Udin akan sering banget mengutip tausiah dari ulama ini. Beliau adalah Syekh Said Al-Kamali, namanya begitu. Namanya lengkap panjang ya, tapi channel ini milik beliau yaitu uh, dengan nama pendeknya yaitu Said Al-Kamali. Nah, di sesi ini beliau bercerita anak-anak bahwa uh, apa namanya sebagian besar ulama itu memang hobinya rihlah, jadi dalam rangka menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Beliau bercerita bahwa memang eh, dulu ketika Rasulullah masih hidup di kota Madinah, ya ilmu itu terpusat di Madinah. Para ulama ya banyaknya di Madinah. Tapi kemudian ketika Rasulullah wafat, ya Rasulullah juga sebelum wafat mengutus sahabat-sahabat untuk ngajar ya ke sini, ke situ dan sebagainya. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang bahkan sampai keluar ke Persia, ya, keluar Arab itu, sampai kemudian ke Eropa, ke Afrika ya, ke Mesir dan sebagainya itu kan itu sudah masuk benua Afrika sebagian dari wilayah Mesir. Itu kalau ke barat lagi ada Tunisia, ada Aljazair, ada Sudan dan negara-negara lainnya termasuk Mauritania sekarang ini ya yang terkenal dengan negara yang banyak ulamanya di situ. Jadi itu adalah hasil dari dakwah dan perjalanan atau jalan-jalannya para ulama gitu, sehingga semuanya tersebar ya, masya Allah. Ayo kita jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalian harus jalan-jalan. Nah, bahkan Pak Udin pun saat ini ya punya juga nih ya, kakak kelas kalian yang udah tamat dari MTS, ada yang jalan-jalan dulu ke Jepang. Di Jepang mereka berdakwah ya. Perempuan tuh ada pakai jilbab, jadi memperkenalkan hijab. Jadi orang Jepang tahu, oh orang Muslim itu begini ya kalau dandan ya ternyata ditutup semua gitu kan. Ada teman-teman lagi yang lain kakak tingkat kalian juga ke Filipina ya, ke Filipina itu ya, ke utaranya Indonesia. Bahkan ada juga yang saat ini masih aktif di Mesir ya. Kalau Paudin juga banyak punya teman itu adik-adik Paudin di alma mater Paudin di pondok itu ada yang ke Madinah, ada yang kemana-mana lah ya gitu ya. Ya, kalau Paudin sendiri ya sementara ini lumayan juga lah, tapi belum pernah ke luar negeri. Kan belum punya paspor juga ya. Nah, kedepannya insya Allah kita semua niatkan. Nah, jalan-jalan paling utama kita kemana? Ke Mekah dan Madinah. Kita umroh, kita haji ya, kita kunjungi Baitullah. Nah, kita ngambil apa ilmu di sana, ngambil pengalaman di sana, ngambil wawasan di sana. Agar apa? Agar setelah kita kembali dari keliling-keliling itu, kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, anak-anak. Manusia yang wawasan dan ilmunya bertambah, sehingga pikirannya tidak sempit, wataknya tidak apa picik ya, tidak memandang dengan sudut pandang yang sempit, tapi sangat luas, sangat lebar, sehingga hasil dari itu semua adalah sikap kita jadi toleran,
sikap kita jadi lebih sabar, sikap kita jadi lebih mengerti bahwa manusia itu memang beragam. Coba kalian dengerin dikit ya, ini pakai bahasa Arab anak-anak, seru. Dikit aja ya, sebentar. تلقى عن الأهل بدل. قال رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر. هذا أيضا من الكلام الذي ينبغي أن يوضع موضعه. Ah, فاغترب. الذي يحملك على الاغتراب هو أولا هذا البيت في الحث على الرحلة ah, والضرب في الأرض، وهذا شيء مهم جدا جدا جدا. وكان العلماء الذين ضربوا في الأرض وجالوا فيها وناظروا أعراف الناس وعوائد الناس وأخذوا عن أصناف من الشيوخ، تجد فيه ما لا تجده قطعا في من لم يفارق رحل قومه. itu ya, sebagian dari ceramah beliau. Beliau katakan bahwa orang yang mengambil ilmu dari beragam sumber, beragam guru, itu pasti berbeda kualitasnya dengan hanya orang yang duduk satu aja di halakoh atau pengajian di mereka. Ya, ilmunya hanya dari satu guru misalkan. Biasanya ketika ada yang berbeda nih gitu kan. Misalkan oh, apalagi kita ya di Indonesia atau di Singaraja lah saat ini ya. Banyak sekali memang apa amaliah-amaliah kita nih beda ya. Katakanlah subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut gitu kan. Kalau kita nggak pernah ngaji dari beberapa guru dan beberapa sumber yang berbeda, nanti biasanya kalau kita pas kebetulan kunut, maka kita akan, menilai orang yang nggak kunut ini, wah orang orang nyeleneh ya, orang salah. Sebaliknya juga begitu, orang yang, nggak kunut menilai orang yang kunut, wah apa itu, sholatnya nggak bener itu ya, sholatnya bid'ah. Padahal, kenyataannya kita semua punya perbedaan pendapat pasti, ada dalilnya gitu kan. Itu kalau hasil dari kita berguru, menambah wawasan dari berbagai jenis, eee, manusia atau ulama atau tentunya yang kredibel ya, jangan jangan berguru sembarangan juga kan, kalau memang ulamanya diakui ya. Nah itu aja anak-anak sekalian, jadi pesan Pak Udin, mari kita jalan-jalan kemana saja. Nanti kalian setelah dari MTS silahkan tambah ilmu, apalagi sekarang nih waktunya BDR di rumah ya. Kalian dapat fasilitas yang punya HP silahkan maksimalkan, berguru dari mana saja ya. Berguru dari YouTube, berguru dari ini. Manfaatkan ya. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang punya wawasan yang luas, punya pikiran yang bijak ya. Insya Allah. Itu saja. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi berkualitas, Madrasah Syariah Terpadu Wardatillah.